Sahabat malam Windra, semoga sahabat semua sehat, dimurahkan segala rezeki, dan selalu happy, selalu ceria. Sahabat malam, ini saya untuk saat ini, jadi kisahnya itu kenapa raga saya ini dijadikan untuk mediumisasi bagi mereka gitu. Tapi saya itu sebenarnya merasa alhamdulillah dan bersyukur gitu ya, banyak yang mengarahkan, membimbing saya, menasehati sebelum saya ini menyadari akan apa ya, sesuatu yang beda dari diri saya ini gitu loh. Nah, jadi sudah melalui berbagai proses dan itu benar-benar membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi tidak sesingkat gitu. Dan terkadang itu apabila semisal nih ya, contoh-contoh gitu, ini contoh, suatu saat ada yang meninggal gitu ya. Assalamualaikum. Sesuatu ibaratnya orang tersebut meninggal, jadi saya tidak menyebut nama karena sama aja dengan mendoakannya, semuanya panjang umur sehat. Nah, ternyata si orang ini masih apa ya, sebelum meninggal beliau mungkin ada sesuatu amanah atau hal lain yang menjadi apa ya, tanggungan yang belum terselesaikan gitu. Nah, apabila mungkin saya dari apa, keluarga tersebut atau yang lagi berduka itu saya nggak kenal gitu, nggak kenal sama sekali, itu siapa apa bagaimana saya nggak kenal gitu. Nah, tiba-tiba saya lewat gitu atau ditegur siapa gitu ya. Nah, seketika ya, tiba-tiba sekali itu jadi bisa langsung si almarhum ini masuk ke diri saya. Jadi apa ya, untuk menyampaikan sesuatu gitu atau amanah yang belum tersampaikan gitu kepada keluarga, biasanya seperti itu. Nah, dan itu durasinya sangat pendek gitu. Setelah beliau menyampaikan sesuatu itu langsung kita ibaratnya langsung sudah. Jadi antara antara pokoknya selesai apa yang disampaikan itu langsung, nggak bisa dianu sih, paling 3 menit 5 menit itu. Jadi harus benar-benar apa, semisal ada di samping kanan kiri saya itu orang apa gitu, harus
apa ya, benar-benar merekam gitu, bukan merekam apa gitu, jadi benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan itu. Entah itu terkadang ya, terkadang itu ada yang maaf mungkin masih punya tanggungan, atau maaf, atau hmm, apa ya, pinjam sesuatu yang belum dikembalikan, atau mungkin ada peninggalan apa yang belum diserahkan terhadap keluarga, biasanya seperti itu. Terus eh, terkadang itu apabila ada saya diajak ngobrol gitu ya, diajak ngobrol, eh, entah teman, entah saudara atau siapapun gitu ya. Nah, ada apa, ada yang ngajak ngobrol itu semisal orangnya juga sudah meninggal atau apa gitu, langsung langsung connect di diri saya gitu. Jadi atau mungkin yang ngajak ngobrol ini bertanya, seolah-olah bertanya pada saya gitu. uh, yang kemarin contoh ini, semisal kemarin itu kayaknya beliau itu maaf meninggalnya nggak wajar loh gitu. Jadi contohnya nauzubillah, kecelakaan kah, atau mendadak mendadak meninggal atau apa gitu, itu bisa gitu, bisa langsung langsung hadir dia gitu, seperti itu. Jadi diri saya ini memang sangat sensitif, jadi mudah sekali untuk dijadikan mediumisasi bagi mereka. Tapi alhamdulillahnya itu, kalau memang dia nggak bener, atau intinya itu apa ya, agak-agak jahat atau anu, itu nggak bisa, nggak mau, nggak bisa, karena memang alhamdulillah. uh, Assalamualaikum, siapa ya ini yang connect ya. Sebentar sahabat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allah. Assalamualaikum. Jadi eh, memang dulunya sih saya nggak anu ya, nggak apa, dulunya sih saya itu agak-agak apa ya, masih bingung gitu loh, kenapa gitu, kok saya itu begitu gitu. Terkadang ini contoh lagi, tapi bukan contoh-contoh yang anu ya, ini contoh real. Suatu saat, padahal itu sekitar jam 8 pagi, itu jam 8 pagi. Ini contoh tapi real ya, kisah kisah saya lah. Nah, setelah itu saya itu ada sesuatu yang mau saya beli gitu, ada sesuatu yang mau saya beli dan saya harus pergi gitu ya. Nah, setelah itu berangkatlah saya itu. Nah, memang biasanya saya itu nggak dilepas sendiri karena takutnya kemana-mana. Yang sering, yang sudah-sudah itu seperti itu. Nah, setelah itu eh, saya lihat kakak saya ini masih sibuk sesuatu gitu. Nah, karena saya itu agak dongkol sedikit gitu, maksudnya bukan dongkol marah bagaimana, enggak, ini sangat urgent sekali gitu, dan saya juga nggak berani ganggu karena beliau sangat sibuk gitu ya. Akhirnya saya tanpa izin
itu pergilah saya gitu. Nah waktu itu saya naik sepeda motor, nggak bawa HP, nggak bawa, pokoknya anu ya, langsung apa yang mau saya beli. Jadi saya itu cuma bawa uang, nggak bawa dompet, nggak bawa identitas. Ya biasanya orang pergi itu pasti KTP kah atau SIM kah atau apalah identitas yang untuk jaga-jaga gitu. Nah waktu itu sih saya pikir itu perjalanan itu kan nggak jauh ya, sekitar kurang lebih kalau pelan sih bisa 30 menit aja sih. Nah waktu itu berangkatlah saya, jadi nggak ada pikiran yang dalam perjalanan itu, pokoknya happy aja, seneng aja. Sepanjang jalan itu saya benar-benar seneng gitu, menikmati betul gitu. Nah setelah itu sampailah ke tujuan saya itu, sampai ke tujuan saya, eh, yang saya butuhkan itu sudah kebeli sama saya, pulanglah saya. Jadi nggak lama. Jadi waktu itu saya beli sesuatu sekitar paling nggak nyampe 10 menit kok. Jadi saya beli sesuatu itu, setelah itu perjalanan pulang arah balik gitu. Nah arah balik itu pokoknya pokoknya saya jalan jam 8, antara jam 9 sampai ya sekitar jam 9-an lah arah balik kan. Nah setelah itu tiba-tiba saya itu kayak ada yang bilang gitu, perasaan sih juga mungkin pengendara lain kah atau apa gitu, tapi sangat jelas sekali di telinga saya gitu. Dan beliau itu bilang gini, arah belok gitu. Itu bener-bener nyaring gitu. Sudah waktunya belok gitu. Nah dengan santainya itu saya juga belok, ku ikutin aja gitu. Nah eh, saya nikmatin perjalanan, kok enak, kok apa ya, merasa nyaman. Kalau dipikir-pikir itu kan siang ya, jadi pas jam-jam itu kan lagi apa, ibaratnya terik matahari lah ya kalau di Balikpapan itu. Setelah itu arah belok terus aku tuh, arah belok belok loh. Nah setelah di tengah perjalanan itu saya baru menyadarin, loh kok ini nggak ada rumah, lama-lama ini kok hutan gitu lah. Padahal kalau saya itu ya apa, jalan yang saya lalui sebelumnya itu ya banyak rumah, banyak pertokoan, banyak ruko dan lain sebagainya kayak gitu loh. Tapi kok ini lama-lama ini makin saya lanjutin perjalanan saya ini, kok saya temukan hutan gitu loh. Nah terus kok ya nggak ada yang, assalamualaikum, nggak ada yang, assalamualaikum, siapa yang ikut hadir, hai. Nah lanjut, setelah itu ini sepeda ini mau ku berhenti ini tuh susah betul, ngajaknya terus gitu, ngajaknya terus pokoknya kayak nggak bisa gitu, kayak kamu terus 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 gitu. Nah setelah itu uh, wah aku harus berhenti gitu, aku harus berhenti. Nah assalamualaikum, setelah itu aku berhenti, itu benar-benar samping kanan, pokoknya yang di pinggir jalan ini benar-benar hutan gitu loh, nggak ada pemukiman warga, itu nggak ada, yang saya lihat loh ya, penglihatan saya waktu itu loh. Nah setelah itu tetap tetap arah arah belum arah balik, kalau saya keliru kan berarti harus balik ya, tapi saya masih arah ke apa, ya itu arah ke depan pokoknya itu. Yang saya nggak tahu itu mau jurusan kemana, saya nggak tahu sama sekali.
Nah, setelah itu eh, saya langsung teringat pesan mama saya, kakak saya, pokoknya saudara-saudara dekat saya itu, apabila saya mungkin pas di jalan atau di mana saya pada saat itu memang lagi blank ya, ibaratnya kayak seperti bingung gitu, linglung gitu, eh, ingat mama saya, ibu saya, dan ingat pesan kakak saya gitu. Berhenti, berhenti, ingat, ingat ibu saya. Jadi harus selalu mengingat ibu saya gitu, harus mengingat mama saya gitu. Nah, akhirnya aku panggil, nah, terus langsung langsung kayak apa ya, sadar gitu. Waduh, ini aku di mana gitu. Posisi posisi bener-bener assalamualaikum, nggak bawa HP dan lain sebagainya. Setelah itu akhirnya sepeda ini sangat berat sekali gitu, mau kebelokkan apa, tapi memang saya lihat itu nggak ada semisal kayak setan kah apa, nggak ada yang beratin sepeda saya itu, nggak, tapi kayak bener-bener kayak susah untuk dibelokin gitu. Nah, setelah gitu astagfirullahaladzim, ya Allah, tunjukkan arah saya untuk pulang gitu. Langsung saya tarik nafas, terus saya sangat ingat pesan kakak saya gitu, kalau kamu di mana kebingungan cari pos polisi atau traffic light gitu. Akhirnya saya balik arah, traffic light mana ya, traffic light mana ya, terus apa namanya, pos polisi mana ya, karena kalau apa, kalau sampai ada pos polisi berarti saya nanti bisa arah jalan keluar gitu. Nah, setelah itu beneran, oh iya, akhirnya ketemu jalan utama gitu. Wah, saya kemana ini, jadi saya berangkat jam 8, nyampe rumah setengah 4 ya, ya kak, setengah 4 ya nyampe rumah ya. Jadi setengah 4 sore itu akhirnya ketemu jalan utama, langsung ya Allah subhanallah, akhirnya saya ketemu jalan 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 untuk pulang gitu. Akhirnya kakak saya udah nungguin, pasti kamu bingung tadi, kesasar lagi di mana kamu gitu kakak saya. Iya, nggak tahu, pokoknya waktu tadi aku di sini, maaf nggak aku sebut ya, di sini gitu, di ini aku ada yang bisik, ada yang teriak waktunya belok, terus kamu belok. Iya, aku belok, nah terus hmm, ya aku belok, setelah belok itu kok hutan-hutan, terus kamu itu jalan mau ke arah ini atau ke arah ini, nggak tahu, itu kuburan itu paling besar itu gitu. Hah, nggak ada, nggak ada kuburan gitu. Jadi biar saya ditanya sampai sekarang ini, semisal orang-orang itu bilang di situ ada kuburan, saya enggak pernah bilang kalau di situ ada kuburan, karena yang saya lihat di situ hutan. Jadi yang bilangnya itu paling terbesar gitu ya, enggak, yang saya lihat sampai saat ini tetap saya bilang hutan, jadi bukan kuburan, enggak ada sama sekali yang kulihat kuburan, enggak ada, seperti itu. Jadi memang saya benar-benar kayak apa, eh, terlena gitu, terlena apa ya, oleh situasi yang sangat menyenangkan, membuat happy ya, sepanjang perjalanan itu sih seperti itu. Nah, jadi terkadang pun saya dipindah gitu. Nah, dulu parah, terkadang apa ya, kalau sesuatu itu ibaratnya itu bukan nggak baik ya, eh, tahu-tahu itu pasti
saya langsung keluar rumah gitu. Keluar rumah ya, dan terkadang itu juga nggak bawa apa-apa, malah kadang itu sendal aja nggak bawa. Jadi benar-benar apa adanya itu langsung keluar rumah seperti itu. Lagi-lagi nanti keluarga saya, kakak saya nyari gitu, tahu-tahu itu sudah saya nangis gitu, entah di depan apa gitu, seperti gedong, seperti apa ya, eh, pokoknya seperti itulah, nangis gitu. Nah, setelah nanti jadi kalau lepas itu ya bukan bukan lepas yang pokoknya jalan gitu, biar jalan sejauh apapun saya tidak capek gitu. Kalau yang sudah masuk di diri saya ini, sesuatu gitu, maksudnya itu biar saya jalan 2 kilo 3 kilo enggak capek. Nah, eh, yang 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 apa ya, eh jadi benar-benar diri saya ini sangat sangat sensitif. Jadi bukan bukan sengaja dibuka atau ditutup, enggak, memang sudah kebuka dan enggak bisa ditutup, enggak bisa. Jadi sudah berusaha, ada yang berusaha menutup, bukan berusaha sih, memang menutup, karena beliau itu eh, kasihan gitu loh, ibaratnya pasti selama ini itu saya bukan tersiksa sih, eh, seperti apa ya maksudnya itu. Jadi memang biar saya nggak bisa sudah, biar saya menjalani kehidupan saya ini dengan normal dan apa adanya, seperti sewajarnya, seperti itu loh. Nah, suatu saat ditutup juga bisa, memang sudah dari, jadi waktu mama saya cerita itu memang sudah dalam dalam waktu apa, saat saya itu ada di dalam kandungan, memang sudah ditunggu gitu loh. Ya seperti itulah saya itu, dan semuanya itu proses sangat melelahkan terkadang itu, tapi semuanya itu sekarang benar-benar saya syukurin. Saya bersyukur tentang diri saya. Dulu saya menganggap ini musibah gitu, saya gitu bilang, ini musibah gitu loh, kenapa saya tidak seperti mereka, kenapa saya tidak seperti itu, kenapa saya beda gitu. Tapi yang membuat sadar diri saya untuk menerima diri saya ini, orang tua saya. Kalau orang tua saya itu bisa menerima saya apa adanya dan selalu membimbing saya dan tidak pernah melepas saya, kenapa yang saya ini ibaratnya pernah dikandung, pernah dibimbing sama orang tua saya, kok saya yang nggak bisa menerima gitu. Terus benar-benar ibu saya itu sabar betul untuk membimbing, mengarahkan saya, itu sangat sangat luar biasa. Jadi saya kadang itu, semisal saya maghrib itu perjalanan kemana mau nyampe gitu, sudah ditungguin itu pasti sama orang tua saya itu, dan pasti itu nanti langsung dipegang ubun-ubun saya, kalau saya datang kemana gitu langsung diusap muka saya itu. Terus saya tanya kenapa sih gitu, saya selalu diginiin gitu, enggak gitu, karena setiap apa, sepanjang perjalanan itu berbagai apa ya macam yang saya lihat itu gitu. Mah tadi saya lihat ini, mah ya sudah sini, pasti seperti itu. Langsung diusap gitu. Terus lagi, saya ini
memang sudah asli saya seperti ini. Saya tidak bisa pernah gemuk gitu, karena saya itu selalu aktivitas gitu. Jadi saya itu selalu melakukan ini, saya bekerja atau apa gitu. Jadi memang memang saya nyaris nggak pernah bisa gemuk. Nah, tapi makan saya ini porsinya luar biasa. Maaf loh ya, karena saya perempuan harusnya kan porsinya uh, wajar lah, saya enggak. Terkadang saya bisa 3 kalinya porsi laki-laki, dan itu saya enggak pernah kenyang. Ya biasa aja gitu. Yang apa yang saya makan itu rasanya nggak ke perut gitu loh, maksudnya itu. Jadi kayak lapar terus gitu, makan terus gitu. Kuat saya itu. Terkadang malah porsi apa ya, sudah semisal porsi laki-laki itu tiga porsi kurang. Sampai terkadang itu kalau kakak saya mungkin ngajak eh, makan kemana gitu ya, semisal kak nambah nah, kak sudah sih ya malu lah karena kan saya perempuan kan, terus sudah kamu diam aja di situ ya. Jadi yang ini kakak saya ini yang nambah gitu. Jadi enggak biar biar enggak kok pikirnya perempuan kok makannya seperti itu gitu ya. Jadi tapi kalau sama mama saya selalu nambah kurang ya, karena orang tua saya ini sudah ngerti gitu loh. Terus iya kurang, langsung ditambah, iya kurang, kurang lagi, kurang, tambah terus seperti itu. Terus terkadang apabila ada sesuatu itu yang nggak bisa dijinakkan, maksudnya bukan eh, nggak bisa diajak kompromi ya, semisal hmm, ini sesosok ini gitu. Nah itu pasti pasti ku ajak apa komunikasi dulu secara damai gitu ya, seperti kita gitu. Kamu bisa ndak dibilangin gitu, kalau kamu ndak bisa bilangin aku juga bisa kasar sama kamu gitu. Nah tapi kalau kamu misal diajak ngomong baik-baik ya nggak apa-apa gitu. Assalamualaikum. Muncullah, nggak apa-apa, ayo sekalian ngobrol yuk. Nah jadi memang diri saya ini benar-benar nggak bisa gitu, sangat sensitif sekali. Jadi sudah berapa kali ada yang niat mau nutup gitu nggak bisa. Dan akhirnya ibu saya sudah stop, anak saya jangan dibawa kemana-mana, yang tahu dia aku. Makanya kalau orang tua saya bisa menerima saya apa adanya, kenapa diri saya tidak bisa menerima saya apa adanya gitu ya. Memang jadi kayak waktu tempo hari itu yang saya explore di yang itu yang si Kunti namanya Santi itu juga gitu. Setelah apa namanya itu, uh, setelah 2 hari kemudian itu, karena saya bilang wujud, tampakkan diri kalian. 2 hari kemudian nemuin saya, jadi bermacam-macam, sangat banyak sekali, itu langsung wujud.
Jadi kayak ada macam saya bilangnya itu om ano apa namanya, om gimbal, karena dia rambutnya sangat gimbal sekali gitu. Terus alisnya itu sampai panjang gitu, ini rambutnya panjang menjuntai ke bawah gitu. Nah, jadi bermunculan macam-macam, sangat kayak assalamualaikum om gimbal. Om gimbalnya lagi mendengus-dengus aja seperti itu. Terus kalau si Lekom Santinya terbang serut gitu, balik lagi serut gitu. Nah, tapi yang di sekitaran yang pohon kemarin itu memang tempatnya seperti itu, jadi om gimbalnya ada di samping gitu. Nah, kalau si kakek enggak apa, eh, dia hanya di situ gitu. Nah, terus muncul lagi, jadi om gimbal karena rambutnya sangat gimbal sekali, kayak itu loh penyanyi almarhum Mbah Surip, seperti itu. Tapi yang membedakan tuh alisnya ini, jadi rambut alisnya ini dia juga gimbal gitu, mengelinting gitu sampai sampai perut, dua-duanya dua-duanya panjang alisnya ini. Nah, terus eh, di sebelahnya itu ada si anak-anak kecil, kecil sekali gitu, kayak mainan gitu, tapi dia mukanya pucat sekali. Terus hi kalau meringis itu, jadi ininya itu ada kayak macam darah itu. Sebenarnya sih malam ini saya mau ke sana, mau tunjukin lagi gitu, tapi karena ada sesuatu hal sehingga saya belum bisa ke sana gitu. Jadi tempatnya dia itu di mana, mau mau kasih tahu. Nah, itu apa ya, mereka itu, jadi kalau kayak kayak kakek kemarin ya, karena memang niatnya baik, langsung masuk, langsung bisa masuk ke diri saya gitu. Jadi memang memang saya berusaha jangan ada yang masuk yang tidak baik gitu, karena itu kan terkadang itu sangat tidak mengenakan untuk diri saya, karena habis saya apa, untuk dijadikan mediumisasi sama mereka itu, terkadang saya juga sakit, terkadang di fisik saya sebelah mana itu sakit sampai 2 hari, sampai 3 hari, seperti itu. Jadi memang saya dari bayi sudah banyak ditemani dan banyak yang menjaga saya. Itu pun dari uh, banyaklah ibaratnya keluarga apa itu sudah apa ya, ibaratnya menceritakan semua tentang kisah saya, seperti itulah. Jadi saya sering hilang itu, sering, tapi sudah, karena saya sudah tidak pernah kemana-mana itu, dibiarkan untuk sendiri ya, pasti adalah yang mengantar, atau pokoknya jangan sampai saya itu sendiri. Karena pernah saya itu terputar-putar di rumah sakit lama itu, sudah enggak, sudah memang sudah enggak dipakai itu, terputar-putar 7 kali itu, muter terus itu jalan itu, sampai padahal jalan keluar itu loh
nggak kemana-mana sampai, tapi nggak bisa ya, puterin terus itu rumah sakit lama itu. Saya kadang itu sampai kasihan kadang itu sama keluarga saya, terutama kakak saya ini. Kalau sudah ada yang masuk itu, tolong antarkan saya ke sana gitu. Kalau enggak dituruti nanti rewel gitu saya itu. Pokoknya harus diantar, saya pengen ketemu saudara saya dan lain sebagainya seperti itu. Ya alhamdulillah lah, kakak saya itu dengan sabarnya membimbing saya, menjaga saya setiap saat, setiap waktu gitu. Kalau saya sudah apa ya, marah itu, marah karena bukan marah diri saya loh ya, itu kalau mungkin ada mau menyampaikan sesuatu itu, tapi alhamdulillah lah, kakak saya itu sudah luar biasa membimbing saya, benar-benar mengarahkan saya. Jadi setiap saat itu pasti saya dikasih saran, kamu harus bisa begini, kamu harus bisa begini. Jadi sudah, ya niatnya sih eh, apa ya, bukan ngobatkan ya, ibaratnya biar saya itu bisa apa, bisa normal. Maksudnya bukan normalnya bagaimana, biar nggak bisa gampang untuk dijadikan mereka itu apa ya, silih berganti gitu loh, gantian masuk di diri saya itu. Pokoknya wah, sangat luar biasa. Pernah itu saya merasanya itu saya digandeng gitu loh, digandeng anak kecil gitu loh, sekalinya saya jalan, dan itu hmm, jadi mengarah ke Gunung Rambutan ya kak ya. Saya jalan kaki itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan sampai akhirnya kakak saya itu ditelepon gitu loh, ini loh, kakak Wendra ada di sini, tolong ya sudah itu dijaga dulu, dibawa aja, maksudnya ditumpangin gitu aja, karena saya jalan gitu. Ayo, ayo kak, anu, eh, saya bonceng gitu. Enggak, aku enggak mau gitu, bilangnya si Roni ya. Seperti itu. Akhirnya saya dijemput oleh kakak saya, dan kakak nanya, kenapa kamu nggak naik taksi gitu kan, nggak ada taksi gitu. Saya bilangnya nggak ada taksi, padahal taksi itu banyak gitu, tapi saya bilang nggak ada, memang nggak ada, saya lihat nggak ada taksi. Pokoknya yang saya ingat, saya ini digandeng anak kecil itu jalan terus, benar-benar nggak capek, jalan terus saya itu. Ya alhamdulillah lah, semuanya sekalinya itu benar-benar menyayangi saya, dan tidak bosan-bosan untuk membimbing saya, mengarahkan saya, untuk mengarahkan ke hal yang baik. Jadi apa yang ibaratnya, eh, apa yang ada di diri saya ini untuk diarahkan ke hal yang bermanfaat, hal untuk membantu orang. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit saya bisa memahami, dan akhirnya semuanya pasti ada hikmahnya gitu ya di balik semua itu gitu. Terkadang apabila, ya seperti itulah, saya nggak bisa semuanya untuk menceritakan, karena benar-benar
ada sesuatu hal lain yang sangat private untuk eh, apa ya, diri saya gitu loh. Yang pastinya alhamdulillah saya terima kasih sekali terhadap apa yang sudah menciptakan saya, benar-benar atas kuasa, atas kehendaknya Allah. Tanpa tanpa kuasanya saya saat ini mungkin tidak bisa story seperti ini dan berbagi kisah saya yang selama ini memang benar-benar saya itu kayak gimana ya, uh, ya seperti itulah. Alhamdulillah, puji syukur, benar-benar. Dan suatu saat saya seperti di liang lahat, karena memang pada saat itu bolehlah saya dibilang itu putus asa ya, putus asa dalam arti hal lain gitu. Waktu itu saya berdoa, ya Allah, kalau memang Engkau menyayangi saya, ambil saya. Engkau mengasihi saya, ambil saya saat ini. Seperti itu. Tapi benar-benar atas segala kuasanya itu saya seperti di liang lahat, tapi saya enggak pakai kain kafan. Jadi ya seperti saya seperti mayat gitu ya, saya begini tapi posisi miring gitu. Terus ini keluar keluar air mata gitu. Tapi saya terpejam waktu itu. Jadi yang bicara ini seperti di dalam hati gitu ya. Ya Allah, saya kesepian. Saya nggak mau di sini. Saya nggak punya teman. Hati saya bilang seperti itu. Akhirnya sebuah suara itu menjawab rintihan hati saya itu. Ini yang kamu mau. Jadi seperti itu gitu loh. Ini yang kamu mau. Kamu mau ini kan? Sekarang kamu belum waktunya. Kamu kembali pulang, ibadah lagi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Seperti itu. Benar-benar di liang lahat itu luar biasa. Sangat kesepian. Gak ada siapa-siapa. Benar-benar apa ya? Kalau kita belum siap, ngeri. Tapi kalau kita sudah siap, nanti ada pintu. Jadi kayak pintu terang gitu ya. uh, Ya begitulah. Saya nggak layak untuk ibaratnya amal baik atau apa, saya bukan 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 porsi saya untuk ke arah situ. Jadi nanti uh, setelah itu menuju ke pintu yang terang ini gitu, jadi arah lain. Jadi kita nanti masuk di situ, itu aja yang saya cukup sampai di situ aja. Oke sahabatku, inilah kenapa diri saya ini sangat mudah untuk dijadikan mereka untuk mediumisasi, untuk menyampaikan sesuatu atau uh, intinya ke apa ya, untuk pokoknya aku arahkan ke hal yang baik. Dan apabila yang memang itu yang masuk itu nggak benar, memang saya hadang sudah, saya nggak mau, saya nggak mau. Dulu saya kira saya nggak bisa, tapi
sekalinya kalau memang ada niat untuk ke arah yang lebih baik, semuanya pasti bisa. Intinya sabar, kasihlah semuanya selagi kamu bisa mengasihi siapapun. Terima kasih. Wendra terus sorry, undur diri. Assalamualaikum. Ketemu lagi di kisah-kisah Wendra berikutnya. Oke, bye-bye.